Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konsep laba. Kami mengambil judul berbagai hal tentang laba. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aditya Reza, yang kedua, Rizka Trisnawati, yang ketiga, Putri Nurlailia, yang keempat, Muti Salsabila, yang kelima, Jihan Reviandra, yang keenam, Wulan Sari. Pengertian laba secara umum. Laba adalah penghasilan bersih atau imbalan dari aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran, yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Penghasilan lebih ini juga tertulis di dalam laporan laba rugi. Laporan tersebut adalah sebuah laporan keuangan perusahaan tertentu yang berisi dari data pendapatan dan beban perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang dibuat oleh bagian keuangan perusahaan. Pengertian laba menurut para ahli. Yang pertama, IAI adalah singkatan dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Organisasi ini mendefinisikan penghasilan bersih sebagai ukuran dasar untuk ukuran lainnya. Yang kedua, pengertian laba menurut Charles Thomas Horgren. Laba adalah penghasilan lebih dari total jumlah pendapatan dengan perbandingan total beban. Hal ini juga disebut dengan keuntungan bersih. Menurut Don R. Hansen dan Marianne M. Moen, laba adalah pendapatan dari kegiatan operasi perusahaan yang sudah dikurangi dengan jumlah biaya bunga, pajak, biaya penelitian, dan pengembangan. Penghasilan bersih tersaji dalam bentuk laporan laba rugi. Menurut M. Navarin, laba sebagai selisih antara pendapatan dengan pengeluaran dan keseimbangan biaya-biaya pada periode akuntansi tertentu. Menurut Abdul Halim dan Bambang Supomo, laba merupakan tanggung jawab inti dengan menghitung selisih pemasukan dan pengeluaran atau selisih dari pendapatan dan biaya. Jenis-jenis laba. 1. Laba kotor penjualan merupakan selisih dari harga pokok penjualan dan penjualan bersih. Penghasilan kotor ini juga belum dikurangi dengan jumlah beban operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Terima kasih Jihan atas penjelasannya. Selanjutnya saya Wulan Sari akan menjelaskan mengenai laba operasional. Laba operasional merupakan pengurangan penghasilan kotor penjualan dengan semua biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya operasional lainnya. Yang selanjutnya adalah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak merupakan pendapatan menyeluruh perusahaan sebelum terkena potongan pajak perseroan. Selanjutnya yaitu laba sesudah pajak. Laba sesudah pajak merupakan laba yang jenisnya bisa diperoleh dari laba kotor yang dikurangi pajak, bunga, dan biaya operasional perusahaan. Selanjutnya itu adalah macam-macam laba berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah laba psikis. Laba psikis dapat diperoleh ketika produk atau jasa perusahaan mengalami peningkatan kepuasan dari konsumen. Hal ini memang sulit untuk diukur karena kepuasan manusia sangat tergantung dari kemakmuran dan pencapaian tingkat sosial. Jadi meskipun jumlah penghasilan bersihnya sama, hal ini tidak berarti kepuasan setiap orang sama. Laba real. Laba real yang berarti ada kenaikan kemakmuran ekonomi. Laba uang. Jenis ini adalah terjadinya kenaikan jumlah dalam satu periode tanpa mempertimbangkan faktor daya beli dan daya fokus pada pengukuran penghasilan bersih akuntansi. Perlu Anda ketahui bahwa penghasilan bersih akuntansi berkaitan dengan money income, sedangkan penghasilan bersih ekonomi berkaitan dengan real income. Unsur-unsur laba. Pendapatan adalah peningkatan aktivitas perusahaan atau penurunan kewajiban perusahaan dalam satu periode akuntansi. Hal ini bisa didapatkan dari kegiatan operasional berupa kredit atau penjualan barang dari perusahaan. Beban. Unsur beban merupakan pengeluaran atau pemakaian aset dalam satu periode akuntansi yang digunakan untuk aktivitas operasi. Bebas juga disebut berkurangnya aktiva atau penurunan manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi, sehingga terjadi penurunan ekuitas. Biaya. Unsur biaya adalah uang kas perusahaan yang dikorbankan untuk memproduksi barang atau jasa yang kemudian
hari akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Apabila biaya perusahaan kadaluarsa, maka biaya ini disebut sebagai beban. Untung rugi. Unsur laba selanjutnya yaitu untung rugi. Keuntungan perusahaan merupakan peningkatan ekuitas dari transaksi yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Namun, bukan dari pendapatan investasi pemilik perusahaan. Penghasilan. Penghasilan yang meliputi keuntungan atau gain dan pendapatan atau revenue. Unsur penghasilan merupakan arus bruto yang berasal dari manfaat ekonomi. Hal ini muncul akibat adanya aktivitas normal suatu perusahaan yang terjadi selama satu periode. Apabila arus masuk bruto tersebut menyebabkan adanya kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari perusahaan penanaman modal. Manfaat laporan laba. 1. Alat ukur performa kerja. 2. Pembeda modal dan laba bersih. 3. Mengukur keberhasilan manajemen perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan. 4. Menentukan besarnya pajak. 5. Menentukan perkiraan penghasilan bersih dan periode akuntansi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor mempengaruhi laba. Yang pertama ada faktor biaya pengeluaran perusahaan dalam produksi produk atau jasa. Yang kedua, harga jual. Harga penjualan suatu produk atau jasa yang akan mempengaruhi volume penjualan. Yang ketiga ada ukuran volume, yaitu penjualan produk atau jasa akan mempengaruhi besaran produksi suatu produk dan biaya produksinya. Selanjutnya ada pengukuran laba. Adalah proses meletakkan jumlah uang untuk mengukur dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada pendekatan laba yang terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan transaksi dan pendekatan kegiatan. Pendekatan transaksi, pendekatan ini menganggap bahwa perubahan laba terjadi hanya karena adanya transaksi baik internal maupun eksternal. Yang kedua ada pendekatan kegiatan. Pendekatan ini menganggap bahwa laba timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi laba bisa ditimbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Selanjutnya ada pendekatan mempertahankan kapital atau kemakmuran. Pendekatan ini menganggap laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa laba adalah penghasilan bersih atau imbalan dari aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Penghasilan lebih ini juga tertulis di laporan laba rugi. Laporan tersebut adalah sebuah laporan keuangan perusahaan tertentu yang berisi data pendapatan dan data perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang dibuat oleh bagian keuangan. Dan ternyata memang benar mengenai laba yang berbagai hal mendalam. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.